Mbak, aku mau tanya ini. Boleh. Mbak Asri tadi kan cerita ya dari awal begitu cerita sebenarnya ada bisnisnya juga gitu karena menjadi off taker kan ya dari semua hasil rempah binaan petani binaan Mbak Asri ya. Itu terserap semua Mbak. Kalau yang dari semua petani yang dibina di bawah Mitra Agradaya. Jadi kita macam-macam Bu, tipenya. Ada yang masuk ke kita, ada juga yang kita bebaskan. Jadi contoh kan misalnya jahe ada jumlahnya pas saat panen itu ada sekian gitu. Itu nggak semua kita monopoli buat kita. Mereka juga bisa jadi mereka juga nerima vendor dari perusahaan teh mana untuk nyuplai jahe buat campuran tehnya gitu. Jadi memang kita ajak mereka tidak bergantung sama Agradaya. Justru itu yang malah kita pengenin Bu gitu. Bukan malah menjadi memproduksi buat Agradaya aja. Mereka kan tidak punya kemerdekaan secara kalau kayak gitu, kemerdekaan secara produksi kan kalau kayak gitu kan. Mereka harus memang kita pengen memandirikan bahwa Agradaya nerima, tapi juga mereka juga harus bisa membuka channel, dan itu biasanya kita share juga ke mereka, ke beliau-beliau ini gitu, ke kelompok tani. Jadi misalnya ada perusahaan teh yang lagi cari jahe, nanti si kelompok taninya ngebuatin jahe yang buat perusahaan tersebut gitu. Bahkan untuk ini Bu, di sekitar kami kan ada kawasan wisata. Ibu-ibu yang mau memproduksi, jadi kelompok tani tersebut juga memproduksi untuk bikin pakaian sama mereknya mereka sendiri, dijualin di area wisata mereka gitu. Jadi memang kami nggak mau menjadi raksasa sendiri gitu loh Bu, raksasa sendiri, dan nggak membuka channel income lain untuk kelompok tani gitu. Luar biasa Mbak. Luar biasa sekali. Makanya dari tadi sebenarnya yang mau saya tanyakan adalah ini sebenarnya bisnis atau apa sih gitu. Karena sebenarnya juga kita tetap bisa hidup kok Bu, kalau aku ngerasa gitu. Jadi banyak yang jadi kami dari segi konsumen, di sisi konsumen ada orang yang biasa minum herbal, kalau nyobain jahe kami tuh ngerasa memang wah ini emang jahenya bagus, atau kunyitnya bagus, atau temulawaknya bagus gitu. Tapi memang harga kami kan tinggi ya Bu ya. Nah, ketika kami bawa ke tempat produksi, ngelihat produksi kami, dan ngelihat gimana cara kami bernegosiasi sama petani, karena kan kami selalu ketika ada harga naik nih Bu, kami di petani itu sama mitra petani kami itu juga diskusi gimana caranya nentuin harga, dan kami juga merubah harga gitu. Jadi kami nggak yang saklek ikut harga pasar, kita create harga kita sendiri di petani gitu, karena mereka harus punya hitung-hitungan juga gitu. Dan kami mengembrace itu, mengajak ibu-ibu untuk melek bahwa yang namanya labor cost itu harus dibayar, labor cost itu harus dihitung, Kalau di petani kan rata-rata mereka nggak punya bargain position ya Bu ya. Jadi kayak terima dari tengkulak harga X gitu, ya udah saya panen segini X saya kasih gitu. Tapi kami mengajak ibu-ibu untuk memahami structure cost itu tuh seperti apa sih, dari bibitnya, dari cost nanemnya seperti apa, terus labor cost tadi kayak gimana gitu. Nah, waktu end up sama sebuah harga itu tuh ibu-ibu kelompok tani itu, Mbak ini nggak kemahalan gitu. Oke, kalau menurut ibu-ibu kemahalan kita coba dulu dalam beberapa periode, terus nanti kalau ini nggak oke, kita hitung lagi gitu. Jadi memang sistem kami tuh di awal-awal seperti itu Bu gitu. Sekarang aja baru ngerasa udah steady, baru jalan gitu. Jadi harga itu dinegosiasikan ya, dinegosiasikan ya, akhirnya mendapatkan sebuah kesepakatan gitu ya. Dan itu di atas dari harga pasar atau bagaimana? Saat ini ya Bu, iya. Saat ini ya. Kalau harga pasar Simplisia kunyit tuh sekarang, kemarin tuh berapa ya?
15 ribuan gitu. Kalau di kami itu di petani bisa 40 sampai 60 ribu, Bu. Terus bagaimana gitu. Mbak Asri? Tapi dengan Mbak Asri mengolah atau menjualnya kembali itu harganya juga tinggi banget dong? Juga tinggi Bu. Makanya kita nggak mau ngejual lagi dalam bentuk simplisia sebenarnya. Jadi kita formulasiin lagi, kita mix lagi gitu, kita bikin added value lagi gitu. Nah itu yang kenapa branding tadi jadi penting juga Bu gitu. Karena orang sebenarnya mencarinya kan juga dari nilai kan Bu, dari value itu gitu sih. Nah kenapa bisa tinggi? Apakah kita napas atau enggak? Napas Bu, napas masih kuat kok bisnisnya. Tapi memang ada beberapa value yang kami pengen fair trade itu terjadi gitu di petani gitu. Jadi mereka bukan cuma aktor pemasok gitu. Mereka benar-benar bisa hidup dari situ gitu. Oke, yang selama ini terjadi mereka adalah hanya aktor pemasok ya. Iya, betul. Desa, hasil panennya petani diambil, kan, kemudian dengan harga ya tadi mereka tidak berdaya untuk nego, untuk misalnya untuk menentukan harga gitu ya. Betul. Makanya karena kebutuhan juga terus berjalan, makanya akhirnya mereka juga menerima apa adanya, ya sudah, yang penting laku, uang kembali, uang ada, bisa makan. Betul, gitu Bu. Ya. Betul Bu. Luar biasa. Nah itu. Berarti itu, di Mbak Asri aja dengan harga segitu aja masih bisa bernafas kok ya. Dan bagaimana cara kita meng-create itu agar terus bisa bernafas gitu. Iya, betul Bu. Itu yang aku ngerasa kalau di sisi bisnisnya pentingnya marketing, sales, branding itu tuh untuk membuat value itu terlihat orang gitu. Dan jadi ketika orang udah cinta sama value, harga berapapun pasti akan dikejarkan gitu. Iya. Terima kasih Mbak. Ada lagi yang lain mungkin yang mau bertanya? Waktunya sudah mau hampir habis juga. Aku share kontakku di chat ya Bu ya. Ya, silakan Mbak. Ada yang lain? Iya, ada beberapa ini ya. Saya ingin mereview, ingin menggarisbawahi ya, bahwa tadi dari kita cerita dengan Mbak Asri ya, kita dengar bahasan-bahasan Mbak Asri di sini betapa pentingnya kolaborasi. Ya Mbak Asri ya, benar ya. Antara seperti kan Mbak Asri juga nggak bisa sendiri, petani juga nggak bisa sendiri, maka penting bermitra dengan petani, kemudian dengan LSM, kemudian dengan swasta. Kan hasil dari tadi itu tidak semuanya Mbak Asri olah, tapi Mbak Asri juga ada bisa pasok ke swasta lainnya ya. Betul ya Mbak Asri ya? Oke. Ya Bu, betul. Nah, iya, luar biasa sekali juga bahwa masih banyak loh kesempatan, masih banyak loh terbuka lebar pasar untuk rempah. Dan bukan hanya rempah tentunya, tapi karena bulan ini kita bicara rempah, maka masih terbuka lebar loh usaha untuk rempah, tidak hanya di dalam budidayanya, tetapi juga di dalam hasil-hasil olahannya. Nah, sebelum menutup ini, ada satu pertanyaan yang sekalian ditutup nanti oleh Pak Guntur ya. Pak Guntur hadir ya, sudah ya. Pak Guntur, mungkin masih di mute, Mas? Oke. Ya, Mas Guntur, ini ada ada satu apa ya namanya, mungkin himbauan bahwa petani itu butuh wadah bersama untuk bisa konsolidasi sistem agar tumbuh bersama mempelopori regulasi. Fasilitator dan edukasi ini titik tekan membangun pertanian menuju Indonesia kita. Mungkin ini bisa menjadi juga penutup dari Mas Guntur. Silakan Mas Guntur. Baik, ya, terima kasih Mbak Ila, Mbak Asri, dan juga para peserta webinar yang hadir luar biasa hari ini. Saya terima kasih banyak nih Mbak Asri sharingnya yang sangat menginspirasi.
dan kawan-kawan tadi juga ada yang sudah sharing dan bertanya ya, termasuk tadi dari Sumatera Utara, dari Papua, gitu kan, dari beberapa daerah lain. Ini yang hadirnya memang mewakili Nusantara ini, Mbak Asri dan kawan-kawan. Jadi kita punya komunitas di berbagai daerah. Ada yang memang ikuti Zoom, ada juga yang mengikuti di YouTube kita di Indonesia Review ya. Dan setelah itu kita juga publikasikan di tani.tv. Jadi kita ada website dan jaringan YouTube dengan asumsi semua yang didiskusikan hari ini itu bisa dilihat kapan saja oleh siapapun. Ini kan, ini kalau hal-hal baik kita harus sebarkan seluas-luasnya sehingga banyak orang yang terinspirasi. Nah, hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru. Kita memang selama sebulan ini membahas soal rempah, mulai dari komoditasnya. Nah, hari ini kita mendapatkan satu ekosistem yang dibangun oleh Pak Asri. Ini yang sebenarnya ini sangat menarik dan juga tips tadi step-stepnya bagaimana Mbak Asri dari semula kegiatan informal menjadi kegiatan formal yang berbadan hukum. Ini menarik. Kelemahan di para petani dan komunitas kita tidak ada badan hukum. Tidak ada badan hukum itu tidak bisa mengikat kerjasama dengan pihak lain. Badan hukum yang paling tepat untuk petani sebetulnya koperasi. Koperasi inilah yang menjadi harusnya petani itu setidaknya sekarang ini kan mendirikan koperasi 9 orang. Jadi 9 orang itu sudah bisa membangun koperasi sehingga kelompok taninya pun bisa memiliki koperasi. Syukur-syukur kalau bisa beberapa kelompok tani tergabung dalam satu koperasi. Nah, nanti untuk urusan di produksi yang menjadi off-taker, produksi sampai ke pemasaran ini bisa badan hukum PT yang dimiliki oleh mitranya petani yang menjadi pembina dan agregator ya, integrator ini seperti Mbak Asri dan lain-lain. Jadi kelembagaan ini harus sudah mulai dipikirkan. Nah, kalau kelembagaannya tidak, para petani tidak pernah bisa bertransaksi langsung dengan pabrik ataupun dengan penerima barang-barang hasil pertaniannya. Dia akan terjun kembali ke orang yang ambil, apakah itu misalnya tengkulak atau pengepul atau apa dan lain-lain. Tapi kalau misalnya punya badan hukum ini langsung punya ikatan yang bagus ya, artinya punya dasar kuat untuk mengikat perjanjian. Nah, badan hukum juga diperlukan ketika kebutuhan untuk mengakses sumber pembiayaan yang jumlahnya kolektif. Nah, kenapa? Karena kita ini seringkali katakanlah tadi pendapatan petani tidak mencapai misalnya UMR. Nah, salah satu kendalanya itu adalah skala ekonomi petaninya tidak masuk. Ya, punya sawah hanya 1 petak, gitu kan? Itu biaya perawatannya dirawat tiap hari itu ini. Tapi kalau berkelompok dalam satu koperasi, dia merawatnya kan nggak mesti tiap hari perorangannya. Karena bisa bergantian, seorang bisa 5 hari, berikutnya 25 harinya bisa usaha lain. Dan hasilnya jauh lebih bagus karena makin luas itu akan makin efisien. Gitu kan? Itu. Nah, sekarang tiap hari 1 petak didatangin tiap hari, nggak ada kerjaan pun, rumput satu pun itu dicabutin kan oleh para petani kita. Gitu kan? Karena memang apalagi yang harus ini menyiangi rumputnya tiap hari gitu kan. Nah, ini. Nah, yang lebih menarik lagi dari Mbak Asri dan saya sepakat ini juga menjadi salah satu nilai Intani ya. Bagaimana kita mengembangkan sektor pertanian dengan mengedepankan local wisdom, kearifan lokal. Ini mulai dari komoditas yang tepat ditanam di kita apa, hingga pendekatan-pendekatan pengelolaannya. Ini sangat penting. Karena seperti yang tadi disampaikan tentang pupuk organik, kita bicara pupuk organik itu adalah kita mengembalikan kepada kearifan lokal kita. Bukan hal yang baru, gitu kan? Itu. Dan ternyata yang ditanam dengan pupuk organik inilah yang sekarang diterima pasar secara internasional karena kandungan-kandungan kimia itu menjadi barrier untuk pasar-pasar di luar negeri malah, gitu kan? Itu. Jadi kita sebenarnya ketika punya pupuk organik, selain itu lahannya menjadi baik, subur, gitu ya, caranya akan lebih bagus. Itu. Tapi dari sisi market pun sebenarnya market luar, terutama Eropa misalnya itu mengandalkan hasil-hasil pertanian yang bebas pestisida, bebas dari pupuk kimia gitu ya. Karena itu lebih menyehatkan. Jadi ini yang harus kita kembalikan. Jadi penggunaan kimia itu seminimal mungkin.
beberapa komoditas endemik lokal, misalnya di Garut ada jeruk, kemudian di Malang ada apel, itu sempat hilang ya, sekarang mulai tumbuh lagi ya. Karena apa? Tanahnya menjadi sangat keras karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Iya kan? Akhirnya dia tidak bisa lagi tumbuh apel-apel Malang di sana, gitu kan? Itu. Nah, dengan pemuliaan lahan, dengan pupuk organik dan pendekatan-pendekatan lokal ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ini tugasnya kita. Nah, tadi yang disampaikan Pak Firman itu juga menjadi bagian dari perlunya kehadiran atau peran kita ini dalam membangun satu konektivitas dan ekosistem, Pak Firman. Karena Intani memang positioningnya sebagai connecting people. Jadi kita ini menghubungkan para petani dengan off-taker atau pembina seperti Mbak Asri, misalnya menghubungkan petani dengan sumber pembiayaan, dengan pemerintah, bahkan dengan perguruan tinggi untuk riset atau pendampingan atau teknologi tepat guna. Ini yang ini. Nah, peningkatan sektor pertanian, kita jangan terjebak kepada apa istilahnya penggunaan alat modern. Alat modern itu hanya pendukung. Jangan sampai kita kejadian di beberapa tahun lalu gitu ya, misalnya kita membagikan traktor harvester atau traktor mesin gitu ya ke semua lahan pertanian. Ternyata ya nggak cocok, di Jawa lahannya teraseri, nggak bisa pakai traktor kan gitu kan. Itu akhirnya mubazir gitu kan, itu traktor nggak terpakai, kemudian harvesternya juga nggak terpakai gitu kan, combine harvesternya nggak terpakai juga. Nah, seperti ini yang sebenarnya perlu kita review bagaimana pendekatannya lokal. Begitu pula tentang komoditas. Kita punya pengalaman buruk misalnya bagaimana semua orang harus menanam padi. Akhirnya endemik lokal di beberapa daerah, gandum di mana, di Papua, di Maluku hilang juga. Orang-orang yang tadinya nggak makan nasi harus makan nasi. Padahal sebagian orang Indonesia adalah makanannya ada gandum, ada ubi, gitu kan, ada hal-hal lain, ada kentang, ada lain. Nah, ini tidak perlu diingat. Kita juga mengalami bencana besar dulu cengkeh. Karena ada badan penyangga cengkeh yang membuat oversupply sehingga harga cengkeh itu anjlok. Padahal dulu orang-orang, kalau saya di Jawa Barat gitu ya, kalau orang-orang punya kebun cengkeh itu petani-petani kaya karena harga cengkehnya sangat tinggi. Tapi ketika ada satu monopoli misalnya dalam satu produksi itu harga turun. Nah, alangkah indahnya memang kita ini punya variasi beragam seperti tadi yang disampaikan di awal. Lada itu pusatnya di mana, itu yang kita kembangkan sebanyak mungkin di daerah itu. Gitu kan? Cengkeh itu di Maluku, misalnya Maluku yang kita perbanyak. Kapulaga adanya di Jawa, ya Jawa kita ini. Serai Wangi adanya di Sumatera Utara misalnya atau di Aceh, itu yang kita dorong. Nah, sehingga apa? Ada sesuatu yang menarik di Indonesia sehingga masing-masing bahannya gitu kan. Ini menjadi satu ini. Nah, tinggal bagaimana pemerataan distribusinya. Jadi produksinya bisa di mana-mana, tapi distribusinya menyebar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan begitu harganya itu akan selalu terjaga, tidak ada oversupply, gitu kan? Ya, kalau kelebihan suplainya, demand-nya ada dan distribusinya tidak merata, tentu ini akan seperti tadi itu, seperti Mbak Ari sampaikan, para petani saat panen dia malas jual harga. Karena apa? Semua petani di kawasan itu panen, sementara pembelinya terbatas. Ya, padahal di luar Jogja, misalnya di Sumatera, ada kebutuhan yang tinggi. Nah, connecting inilah yang memang kita butuhkan. Dengan forum inspirasi bisnis Intani dan juga beberapa forum lainnya, ini saya kira ini akan menjadi alternatif, salah satu alternatif solusi bagaimana kita membangkitkan petani dan pertanian Indonesia. Mungkin itu Mbak Ila, makasih banyak Mbak Asri ya, dan Masnya, dan juga makasih buat para peserta yang hadir di forum ini, baik langsung di Zoom maupun mengikuti lewat kanalnya YouTube Intani, Indonesia Review, dan Tani TV. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Guntur. Demikianlah Bapak Ibu peserta webinar Inspirasi Bisnis hari ini. Tanggal 22 Desember 2021 kita sudah sampai pada penghujung acara. Tadi kita sudah mengikuti bagaimana Mbak Asri menyampaikan, kalau boleh disimpulkan satu adalah bagaimana mengintegrasikan pertanian dari hulu sampai ke hilir, mulai dari budidayanya sampai dengan pasca panennya. Tentunya itu untuk meningkatkan nilai jual
dan kesejahteraan petani. Dan satu yang paling penting dicatat adalah untung besar itu tidak satu-satunya tujuan ya Mbak Asri. Ternyata lebih penting lagi adalah memberikan pembelajaran, memberikan, mengedukasi petani dan mereka tidak menjadikan mereka berdaya, tidak bergantung hanya kepada Mbak Asri, biar mereka bisa merdeka. Luar biasa sekali pada Hari Ibu hari ini, tanggal 22 Desember, kita kehadiran Mbak Asri Saraswati dari Agra Daya. Semoga Mbak Asri terus sukses, terus juga bisa memberdayakan para petani di berbagai daerah, dan tentunya Indonesia butuh Mbak Asri banyak ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam pertanian untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ila, Mbak Asri, dan Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua.